Di masa tua punya uang. Untuk membeli 4 hal ini, kamu benar-benar cerdik. Salam hormat kepada para penonton. Selamat datang di episode terbaru dari Filosofi yang Bijak. Saudara-saudara sekalian, di masa tua, uang bukan lagi untuk bersaing atau membandingkan siapa lebih hebat, melainkan untuk ditukar dengan ketenangan dalam sisa hidup kita. Memiliki uang bukan untuk dipamerkan, juga bukan semata-mata untuk diberikan kepada orang lain, melainkan untuk merawat diri sendiri, dari tidur yang nyenyak hingga makanan yang layak, dari kesehatan hingga kebebasan. Banyak orang menabung seumur hidup, tetapi ketika saatnya tiba, mereka tidak berani menggunakannya, sehingga akhirnya hidup dalam kekurangan dari uang yang mereka hasilkan sendiri. Jadi, ketika tua dan memiliki uang, sebaiknya kita membelanjakannya untuk apa? Hari ini, mari kita renungkan bersama-sama tentang hal ini. Pertama, membeli ketentraman untuk kesehatan. Bu Sari, 68 tahun, tinggal sendirian di sebuah rumah kecil. Rumah itu sudah tua, tetapi selalu rapi. Dari piring dan mangkuk yang tersusun dengan teratur hingga deretan tanaman hias di halaman yang dipangkas rapi. Suaminya telah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Anak-anaknya sudah menikah dan pindah ke kota, meninggalkan beliau dengan kehidupan yang sunyi namun damai. Bu Sari adalah orang yang teliti. Segalanya dalam hidupnya tertata dengan rapi, seperti cara beliau menjaga kendali diri di tengah arus kehidupan. Beliau jarang merepotkan anak cucunya, bukan karena merasa bangga, tetapi karena tidak ingin menjadi beban. Setiap kali terkena flu atau merasa nyeri, beliau menanganinya sendiri, dan hanya ketika benar-benar perlu, barulah beliau menelepon anak bungsunya, Raffi, untuk bercerita sepintas agar sang anak tidak khawatir. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela, menyinari meja kayu tempat Bu Sari menikmati secangkir teh. Aroma teh yang lembut berpadu dengan kicauan burung pipit di beranda. Beliau masuk ke kamar mandi untuk bersiap memulai hari, namun sandal yang sudah aus membuat beliau terpeleset. Suara keras terdengar saat tubuhnya jatuh ke lantai keramik yang dingin. Dalam kesakitan, beliau berusaha bangkit, tetapi tak berdaya. Beruntung, Ibu Heri, tetangga sebelah, mendengar suara itu dan segera berlari ke rumah Bu Sari. Melihat beliau tergeletak, Bu Heri panik dan segera memanggil bantuan, lalu membawa Bu Sari ke rumah sakit kabupaten. Di kota, Raffi sedang sibuk di kantor ketika ponselnya bergetar. Suara kakaknya, Heri, terdengar panik memberi kabar. Raffi terdiam, segera mengajukan izin, bergegas ke terminal, hatinya kacau. Bayangan tentang ibunya yang hidup sendiri, tangguh namun kesepian, membuatnya merasa bersalah. Ia pernah beberapa kali mengajak ibunya pindah ke kota, tetapi ibunya hanya tersenyum, mengatakan bahwa ia menyukai udara desa, menyukai suara ayam berkokok, dan merawat kebun sayur. Raffi tahu watak ibunya, tetapi kini ia tak bisa menahan diri untuk memikirkan berbagai kemungkinan. Andai saja ia tinggal lebih dekat, andai saja ia lebih sering pulang menjenguk, andai saja ia memaksa ibunya ikut ke kota. Perjalanan pulang ke kampung tak pernah terasa selama ini. Setiap menit berlalu seperti menarik rasa cemas semakin kuat. Di rumah sakit, Bu Sari diperiksa oleh dokter. Untungnya, beliau hanya mengalami dislokasi pada kaki dan beberapa memar, tetapi perlu dirawat beberapa hari untuk pemantauan. Saat Raffi tiba, melihat ibunya terbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah tenang, ia tak bisa menahan emosinya. "Bu, kenapa ibu tidak bilang apa-apa sama aku? Kalau Kak Heri tidak mendengar, apa yang akan terjadi?" Suaranya gemetar, penuh cemas dan rasa bersalah. Bu Sari hanya menggenggam tangan anaknya, tersenyum lembut. "Ibu tidak apa-apa, jangan khawatir. Namanya juga sudah tua, jatuh itu hal biasa."
Tapi sorot mata beliau, meskipun lembut, menyiratkan sebuah keteguhan yang sulit dijelaskan, seolah-olah beliau sudah lama mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Raffi tetap tinggal di rumah sakit, sibuk mengurus administrasi dan bolak-balik menanyakan kondisi ibunya kepada dokter. Ia cemas bukan hanya soal kesehatan ibunya, tetapi juga soal biaya rumah sakit. Keluarganya di kota tidak hidup berkecukupan dan ia khawatir pengeluaran ini akan membuat segalanya semakin sulit. Malam itu, ketika Bu Sari sudah terlelap, Raffi duduk di samping ranjang, hatinya terasa berat. Ia memikirkan tahun-tahun di mana ibunya harus berjuang sendiri, tentang betapa sering ibunya menolak bantuan karena tak ingin merepotkan siapapun. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah dirinya benar-benar sudah menjalankan kewajiban sebagai seorang anak? Keesokan paginya, saat dokter datang memeriksa, Bu Sari sudah lebih sadar. Ia memanggil Raffi mendekat, suaranya pelan tapi jelas. Ambil di laci kecil di rumah, kotak kayu tempat ibu biasa simpan barang. Ada sesuatu yang perlu kamu lihat. Raffi terkejut. Di dalam kotak kayu tua itu, ia menemukan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit yang sudutnya sudah usang, namun masih terjaga rapi. Ketika ia membukanya, ia tertegun. Di dalamnya ada sebuah polis asuransi kesehatan swasta yang ditandatangani oleh ibunya 5 tahun lalu, masih berlaku dan cukup untuk menanggung seluruh biaya rumah sakit kali ini. Bersama itu, ada sebuah buku tabungan dengan jumlah uang yang tidak sedikit, disertai tulisan tangan rapi milik ibunya. Untuk urusan kesehatan di hari tua agar tidak merepotkan anak-anak. Di dalam buku catatan itu, Bu Sari mencatat dengan sangat rinci jadwal pemeriksaan rutin, nama dokter langganan di rumah sakit kabupaten, jenis-jenis obat yang pernah ia konsumsi, bahkan catatan tentang pola makan yang harus dijaga saat nyeri sendi kambuh. Raffi memegang buku itu, matanya terasa perih. Ia merasa bangga akan kerapian dan ketelitian ibunya, namun juga diliputi rasa haru saat menyadari bahwa selama ini ibunya telah diam-diam menghadapi masa tua dan penyakitnya sendiri tanpa ingin merepotkan anak-anaknya sedikit pun. Kembali ke rumah sakit, Raffi meletakkan buku catatan itu di atas meja. Suaranya tercekat. "Bu, kenapa ibu tidak bilang sama aku? Ibu lakukan semuanya sendiri. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa." Bu Sari menatap anaknya dengan sorot mata lembut bercampur sedikit jenaka. "Ibu memang tua, tapi bukan bodoh. Ibu tahu kesehatan tidak menunggu siapapun. Kamu punya keluarga, pekerjaan. Ibu tidak mau kamu harus repot atau pusing soal uang karena ibu. Ibu sudah siapkan semuanya supaya ibu tenang dan kamu juga tenang." Perkataan ibunya bagaikan angin sejuk yang menenangkan pikiran Raffi. Ia menyadari di balik ketegaran ibunya tersimpan cinta yang dalam, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anak-anaknya. Ibunya tak ingin menjadi beban, tak ingin momen-momen tergesa seperti hari ini terulang kembali. Ia telah mengajarkan Raffi sebuah pelajaran berharga, bahwa persiapan bukan hanya bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri, tetapi juga cara melindungi orang-orang tercinta. Beberapa hari setelahnya, Raffi tinggal lebih lama di kampung. Ia memperbaiki rumah, mengobrol dengan ibunya, merasakan kembali kedekatan yang dulu sempat terhalang oleh pekerjaan dan jarak. Bu Sari, meski kakinya masih sakit, sudah bicara tentang rencana baru, menanam sayur sawi, menjahit ulang gorden. Ia berkata, hidup itu harus ada yang dikerjakan, yang dipikirkan. Kalau tidak, bisa merasa sangat sepi. Saat kembali ke kota, Raffi membawa buku catatan kecil itu, seperti kenang-kenangan sekaligus pengingat. Ia mulai mencari tahu tentang asuransi, menyusun rencana masa depan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga seluruh keluarganya. Bu Sari
Setelah pulih, melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Rumah kecilnya tetap rapi, kebun sayurnya subur, dan setiap pagi ia masih menikmati secangkir teh sambil memandangi sinar matahari dari balik jendela. Hanya saja, sekarang Raffi lebih sering menelepon, bukan hanya untuk menanyakan kabar, tapi juga bercerita tentang hal-hal sehari-hari, seperti dulu ibunya sering lakukan untuk menjaga kehangatan keluarga. Di dalam hatinya, senyum lembut selalu terlukis, karena ia tahu semua yang ia persiapkan bukan hanya membantunya melewati masa sulit, tapi juga menjadi tali pengikat yang menyatukan anak-anaknya kembali dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh cinta. Saudara sekalian, yang paling menakutkan di usia tua bukanlah penyakit, melainkan harus melawannya dalam kecemasan dan ketergantungan. Uang memang tidak bisa mempertahankan masa muda, tetapi bisa membeli ketenangan setiap kali cuaca berubah, membeli kendali saat harus dirawat di rumah sakit, dan yang paling penting, membeli ketenangan batin karena tahu diri ini tidak menjadi beban bagi anak cucu. Setelah hidup selama itu, hal yang paling berharga bukan terletak pada harta yang ditinggalkan untuk orang lain, melainkan pada kedamaian yang dijaga untuk diri sendiri. Dan agar bisa begitu, kita harus tahu cara menggunakan uang di waktu yang tepat, terutama untuk kesehatan. Karena kesehatan adalah aset yang paling berharga, dan usia tua pantas dijalani dengan lebih ringan dari sebelumnya. Senin, membeli ruang hidup yang pribadi, nyaman, dan aman. Bapak Budi, seorang pria berusia 74 tahun, tinggal di sebuah rumah kota yang sempit milik keluarga putranya di sebuah sudut kota yang ramai. Setelah istrinya yang telah menemaninya lebih dari setengah abad meninggal dunia, ia pindah dari desa yang tenang ke sini, membawa beberapa koper tua dan kenangan yang sunyi. Rumah putranya, meskipun cukup luas dibandingkan dengan rata-rata, selalu dipenuhi dengan suara-suara. Suara televisi menggelegar sejak pagi, suara menantu perempuan mengetik pekerjaan di rumah, suara cucu kecil berlarian dan tertawa, bahkan suara piring dan gelas berbenturan di dapur, semuanya berpadu menjadi sebuah musik yang tak pernah berhenti. Bagi Bapak Budi, seorang pria yang pendiam dan menyukai ketenangan, suasana itu kadang membuatnya merasa seperti tersesat di tengah keramaian orang asing. Setiap sore, ia sering duduk di balkon kecil, tangan memegang sebuah buku tua, berusaha mencari ketenangan di antara halaman-halaman yang sudah menguning. Namun, sebelum sempat membaca beberapa baris, suara iklan televisi yang riuh atau suara cucu yang saling memanggil membuatnya kembali ke kenyataan. Ia tidak menyalahkan anak cucunya karena mereka tetap menyayangi dan menghormatinya. Putranya, Fahri, selalu mengingatkan istri dan anak-anaknya untuk menghargai kakek. Menantunya, Hana, sering memasak makanan yang disukai Bapak. Meskipun selera makan Bapak berbeda jauh dengan keluarga lainnya. Namun, justru perhatian seperti itu membuat Bapak Budi merasa seperti tamu, hidup bergantung pada kebaikan orang lain, bukan benar-benar menjadi bagian dari tempat ini. Ada malam-malam ketika ia ingin menyalakan radio tua untuk mendengarkan program siaran favoritnya, tetapi merasa sungkan mengganggu tidur cucu kecilnya. Ada pagi-pagi ketika ia rindu memasak sendiri seporsi bubur kacang hijau seperti yang biasa dibuat oleh almarhum istrinya. Namun, dapur selalu sibuk dengan jadwal menantunya. Ia juga suka menulis buku harian, mencatat pikiran-pikiran kecil tentang kehidupan. Tetapi, lampu ruang tamu yang terang benderang dan suara obrolan yang riuh membuatnya sulit berkonsentrasi. Lambat laun, ia menyadari bahwa dirinya menekan kebiasaan-kebiasaan kecil dan kegembiraan sederhana hanya demi tidak mengganggu siapapun. Pada suatu hari, awal musim gugur,
Bapak Budi pulang ke kampung untuk mengunjungi seorang teman lama. Rumah panggung sederhana tempat ia tinggal hanya beberapa meter persegi dengan dinding bercat yang sudah pudar, tetapi memiliki halaman kecil yang ditanami sayuran hijau segar. Pada malam hari, duduk di beranda rumah, ia mendengar suara jangkrik yang berderik, angin yang berhembus melalui dedaunan, dan hatinya terasa ringan luar biasa. Tidak ada suara televisi, tidak ada langkah kaki yang tergesa-gesa, hanya keheningan yang telah lama ia rindukan. Malam itu, ia terjaga sepanjang malam, bukan karena susah tidur, melainkan karena pikiran-pikiran yang terus mengalir deras. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia bisa menemukan kembali perasaan kebebasan itu, meskipun sudah di usia senja. Setibanya di kota, Bapak Budi membawa tekad baru. Suatu malam, saat seluruh keluarga berkumpul makan malam, ia dengan lembut membuka pembicaraan kepada putranya. "Fahri, ayah ingin mencari tempat tinggal sendiri. Bukan karena ayah marah atau sedih, tapi ayah ingin memiliki sudut kecil untuk diri sendiri agar bisa hidup sesuai dengan apa yang ayah butuhkan." Fahri terkejut, sementara Hana segera bertanya, "Ayah, apakah kami melakukan sesuatu yang membuat ayah tidak senang? Katakan saja, kami akan memperbaikinya." Bapak Budi hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. "Bukan salah kalian, hanya saja ayah sudah tua, ayah ingin hidup nyaman tanpa harus menahan sesuatu dan juga tidak ingin membuat orang lain harus menahan ayah." Dengan dana pensiun yang telah terkumpul selama bertahun-tahun dan hasil penjualan sebagian tanah warisan orang tua, ia memulai perjalanan mencari tempat yang cocok. Setelah beberapa hari mencari, ia menemukan sebuah kamar kontrakan kecil di ujung gang yang tenang, beberapa langkah dari taman dan dekat dengan puskesmas. Kamar itu hanya seluas sekitar 15 meter persegi, tapi memiliki jendela yang menghadap ke sebuah pohon beringin tua. Dan yang terpenting, itu adalah miliknya, sebuah ruang pribadi di mana ia bisa mengatur kehidupannya sendiri. Bapak Budi sendiri yang merapikan kamar itu. Ia menyewa tukang untuk memasang ulang lantai keramik yang bersih, mengecat dinding dengan warna hijau muda yang dulu sangat disukai istrinya. Ia membeli sebuah kursi berlengan yang nyaman, ditempatkan di dekat jendela untuk duduk membaca buku. Sebuah meja teh kecil diletakkan di tengah ruangan. Di atasnya terdapat teko teh tua yang dibawanya dari rumah anaknya. Rak buku kayu, barang terakhir yang ditinggalkan istrinya, dibersihkan dengan teliti dan dipenuhi dengan buku-buku favoritnya. Ia juga membeli beberapa pot tanaman kecil, diletakkan di sudut kamar agar setiap pagi bangun ia dapat melihat warna hijau. Setiap detail, meskipun kecil, membawa jejak dirinya, mengubah kamar kontrakan sederhana itu menjadi sebuah rumah yang sesungguhnya. Ketika keluarga putranya mendengar kabar bahwa bapak pindah tinggal sendiri, mereka semua terkejut. Fahri khawatir, takut ayahnya akan kesepian atau tidak cukup sehat. Hana bahkan menangis, merasa telah tanpa sengaja membuat ayah sedih. Namun, ketika mereka mengunjungi kamar baru ayahnya, mereka akhirnya mengerti. Bapak Budi mengajak anak cucunya berkeliling, menunjuk setiap barang dan menceritakan maknanya. Ia menyajikan teh untuk keluarga dengan suara lembut tapi penuh semangat. Ayah tidak marah kepada siapapun. Ayah hanya ingin punya tempat sendiri untuk hidup bahagia dan merawat diri tanpa merepotkan anak cucu. Hanya itu saja. Lambat laun, keluarga pun mulai terbiasa dengan keputusan Bapak. Mereka menyadari bahwa ia tidak sendirian seperti yang mereka khawatirkan. Bapak Budi hidup rapi, mencuci pakaian sendiri, memasak makanan sederhana yang sesuai dengan seleranya. Setiap pagi, ia berjalan-jalan di taman dekat rumah, berbincang dengan teman-teman lanjut usia yang memiliki hobi sama.
Pada malam hari, ia menyalakan radio untuk mendengarkan musik, menulis buku harian, atau duduk di dekat jendela sambil menikmati pohon beringin yang bergoyang tertiup angin. Hidupnya, meskipun sederhana, penuh dengan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan saat tinggal bersama anak cucu. Setiap akhir pekan, Bapak Budi masih pulang ke rumah putranya untuk makan bersama keluarga. Namun kini, ia bukan lagi tamu yang menginap, melainkan anggota keluarga yang mandiri, datang dan pergi dengan rasa percaya diri dan harga diri. Anak cucu pun sering berkunjung, membawa kue atau beberapa makanan yang mereka tahu disukai oleh Bapak. Pertemuan-pertemuan itu menjadi lebih bermakna karena kedua belah pihak sama-sama menghargai waktu bersama tanpa rasa canggung atau terbebani. Para hadirin yang terhormat, tinggal bersama anak cucu adalah hal yang berharga, tetapi memiliki tempat kembali yang menjadi milik sendiri, itulah yang sebenarnya menjadi impian. Sebuah ruang kecil, bersih, tenang, dan cukup nyaman bukan hanya tempat untuk beristirahat, tetapi juga simbol kebebasan, martabat, dan kemandirian di usia senja. Jika Anda memiliki uang, jangan hanya disimpan saja. Beranilah menggunakannya untuk membeli kenyamanan bagi diri sendiri, agar setiap pagi bangun tidak perlu izin kepada siapapun, dan setiap malam tidur tidak merasa seperti tamu dalam hidup sendiri. Karena pada usia sekian, Anda berhak memiliki tempat yang mungkin tidak besar, tetapi benar-benar milik Anda sendiri. Selasa, membeli waktu berkualitas untuk diri sendiri. Bapak Surya, yang sudah berusia lebih dari 68 tahun, tinggal di sebuah rumah di jalan yang sibuk. Rumah itu dengan teras penuh bunga kembang kertas dan gerbang besi yang warnanya sudah pudar adalah tempat tinggalnya bersama istri yang penyayang dan putra sulungnya. Setiap hari dimulai sejak pukul 5 pagi saat cahaya fajar masih samar. Ia menyapu halaman dengan teliti memungut setiap daun kering yang jatuh di atas lantai keramik. Lalu ia membawa keranjang ke pasar, memilih sayuran segar dan ikan yang masih segar, menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga. Setelah itu, ia mencuci piring, mengepel lantai, dan sore hari menjemput cucu dari kelas tambahan. Tidak ada yang meminta ia melakukan semua ini, tetapi baginya hal-hal tersebut sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan, seperti nafas dan detak jantung. Di dinding ruang tamu, sebuah kalender tua penuh dengan catatan tulisan tangan. Menjemput cucu jam 4.30, rapat RT hari Rabu, memasak bubur untuk istri. Catatan-catatan itu menjadi bukti kesibukan hidupnya, tetapi tidak ada satupun yang menyebutkan tentang dirinya sendiri. Bapak Surya tak pernah berpikir bahwa dirinya membutuhkan waktu untuk diri sendiri. Hidupnya, sejak muda hingga rambutnya memutih, selalu berputar di sekitar keluarga dan tanggung jawab yang ia pikul dengan sukarela. Sampai suatu minggu, semuanya berubah. Putra dan cucunya pulang ke kampung untuk menghadiri pesta pernikahan dari pihak ibu, sedangkan istrinya pergi ke rumah adiknya untuk beristirahat beberapa hari. Rumah tiba-tiba menjadi sunyi sekali. Tidak ada lagi suara anak-anak yang ceria, tidak ada lagi ucapan pengingat lembut dari istri. Bapak Surya berdiri di tengah ruang tamu, memandang kalender yang kosong, dan hatinya tiba-tiba muncul perasaan yang aneh. Tidak ada yang membutuhkan dia melakukan sesuatu. Tidak ada yang memanggilnya untuk pergi ke pasar, memasak, atau mengurus hal-hal kecil. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa benar-benar bebas, tapi juga sangat bingung. Pada hari pertama, ia tetap bangun tepat pukul 5 pagi, mengikuti kebiasaan. Namun halaman sudah disapu kemarin, tidak perlu ke pasar, dan dapur terasa dingin. Ia berdiri ragu sejenak, lalu memutuskan keluar rumah. Sandal tua membawanya ke taman dekat rumah, di mana pohon beringin tua memberikan naungan.
ia duduk di bangku batu, mengamati orang-orang berlalu lalang, para lansia yang berolahraga, anak-anak yang berlari-lari, pasangan muda yang berjalan bergandengan tangan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan irama hidup pagi yang lambat, tanpa terdesak oleh tugas apapun. Dalam perjalanan pulang, ia singgah ke warung pho langganan, tempat yang biasa ia sarapan setiap hari saat masih muda. Aroma kuah yang harum membuatnya tersenyum. Ia memesan seporsi pho sapi, duduk menikmati setiap suapan, merasakan nikmatnya makan sendiri tanpa terburu-buru. Kenapa selama ini aku tidak melakukan hal seperti ini? Pikirnya sambil menyeruput es teh yang dingin. Pada sore hari, ia melewati sebuah toko buku kecil di ujung jalan. Pintu kaca yang agak buram memantulkan bayangan seorang pria tua dengan sikap tenang, namun mata penuh rasa ingin tahu. Ia mendorong pintu masuk, terhanyut dalam aroma kertas tua dan tinta cetak. Rak-rak buku yang penuh menarik perhatiannya seperti sebuah dunia baru. Saat muda, ia pernah sangat menyukai novel detektif, tetapi waktu itu gaji yang pas-pasan hanya cukup untuk menghidupi keluarga, sehingga ia tak berani membeli buku karena takut boros. Kini, berdiri di depan rak buku, ia memilih sebuah novel detektif tebal dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku pantas mendapatkan ini." Malam itu, ia duduk di dekat jendela, membaca buku di bawah cahaya hangat lampu kuning. Halaman-halaman buku membawa dirinya ke dalam dunia penuh misteri, di mana ia bukan lagi seorang ayah, kakek, atau suami yang setia, melainkan hanya dirinya sendiri, seorang pria yang hidup untuk hobinya. Perasaan itu begitu baru, begitu hidup. Beberapa hari kemudian, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih berani. Di laci mejanya, ia menyimpan sejumlah uang tabungan kecil yang dikumpulkan dari tahun-tahun bekerja keras. Ia mengambil uang itu dan mendaftar sebuah perjalanan wisata domestik selama 2 hari 1 malam khusus untuk lansia. Tujuannya adalah sebuah kota pantai di mana ombak berdebur pelan dan jalan-jalan dipenuhi pohon kelapa yang rindang. Saat menerima tiket tur, hatinya berdebar kencang, seolah-olah ia kembali ke usia 20-an, penuh semangat menghadapi petualangan. Perjalanan itu menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Di dalam bus, ia bercakap-cakap dengan sesama teman seperjalanan, para kakek dan nenek yang juga telah mengabdikan seumur hidupnya untuk keluarga. Seorang nenek berambut putih dengan mata yang bersinar menceritakan bahwa ia baru saja belajar melukis pada usia 70 tahun. Seorang kakek lain berbagi tentang pagi-pagi memancing di danau, tempat ia menemukan kedamaian yang sebelumnya belum pernah ia rasakan. Mereka semua memiliki kesamaan. Sepanjang hidup mereka hidup untuk orang lain, dan kini mereka sedang belajar untuk hidup untuk diri sendiri. Selama beberapa hari di kota pantai itu, Bapak Surya berjalan di atas pasir, mendengarkan suara ombak dan merasakan angin yang segar dan asin. Ia menikmati hidangan laut segar, tertawa bersama teman-teman baru, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengambil foto selfie meskipun agak canggung. Saat pulang, ia membawa bukan hanya kenangan, tetapi juga kesadaran baru. Kebebasan bukanlah kekosongan, melainkan kesempatan untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Setibanya di rumah, Bapak mulai berubah. Ia tetap mengerjakan pekerjaan rumah dan merawat istri serta anak. Tetapi, ia mulai meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Di kalendernya, di samping catatan-catatan yang biasa, ia menambahkan catatan baru. Bertemu teman lama untuk ngopi, lari pagi, membaca buku. Setiap bulan, ia menyisihkan setidaknya 1 minggu untuk menjalani hidup sesuai keinginannya, tanpa jadwal, tanpa tanggung jawab, hanya momen-momen yang ia berikan untuk dirinya sendiri. Putranya,
seorang pria yang sudah berusia lebih dari 40 tahun menyadari perubahan ayahnya. Suatu malam, ketika melihat ayahnya mencatat pergi mendengarkan konser di kalender, ia tersenyum dan berkata, "Ayah, silakan bersenang-senang, urusan rumah biar aku yang urus." Bapak Surya menatap putranya dengan hati lega. Ia menjawab dengan suara hangat, "Ayah menghabiskan seumur hidup untuk keluarga. Sekarang, ayah baru belajar bagaimana hidup untuk diri sendiri. Terlambat, tapi tidak pernah terlalu terlambat." Sejak saat itu, Bapak Surya hidup dengan semangat baru. Ia tetap menjadi ayah dan kakek yang setia, tetapi juga menjadi dirinya sendiri. Seorang pria yang tahu menghargai waktu dan menjalani setiap momen dengan penuh makna. Hadirin yang saya hormati, waktu masih ada, tapi kesehatan dan kesempatan tidak menunggu. Oleh karena itu, jika Anda mampu, beranilah menggunakan uang untuk hidup untuk diri sendiri, menikmati hal-hal yang dulu terlewatkan. Secangkir kopi di tengah minggu, perjalanan singkat, kelas baru, atau sebuah buku bagus, semuanya adalah waktu berkualitas yang Anda layak dapatkan setelah seumur hidup bekerja keras. Menabung belum tentu membuat Anda hidup lebih lama, tapi menggunakan uang pada saat yang tepat pasti akan membuat hidup Anda lebih bahagia dan bermakna. Karena pada akhirnya, masa tua bukan untuk menanggung beban, melainkan untuk menikmati hidup. Rabu, membeli kemandirian dalam segala situasi. Bapak Hadi, 75 tahun, tinggal bersama keluarga putra bungsunya. Rumah sederhana itu memiliki halaman penuh tanaman hijau yang ia rawat setiap hari. Ia hidup tenang, pendiam, selalu berusaha mengerti tanpa ikut campur urusan anak-anak, tidak meminta perawatan khusus, dan sering membantu pekerjaan rumah sesuai kemampuannya. Ia menyeka meja dan kursi, menyiram tanaman, atau melipat pakaian hanya untuk merasa bahwa dirinya masih berguna. Namun di dalam hatinya, ia menyimpan ketakutan yang sunyi, takut menjadi bergantung, takut menjadi beban bagi anak cucu. Ketakutan itu semakin jelas pada suatu sore ketika ia merasakan sakit perut yang terus-menerus. Rasa sakitnya tidak hebat, tetapi terus-menerus dan merambat ke dada, membuatnya sedikit sesak napas, dan keringat mulai menetes di dahinya. Ia menyadari, di usianya sekarang, setiap gejala aneh tidak boleh diabaikan. Namun, saat melihat sekeliling rumah, hanya ada dirinya sendiri dengan kipas angin yang berputar pelan di sudut ruangan. Jadi, ia duduk di sana, memegangi perutnya, berusaha menjaga wajah tetap tenang, seolah hanya sedikit mengantuk. Namun, waktu berjalan sangat lambat. Setiap menit terasa seperti meluas di tengah rasa sakit yang samar. Ia diam-diam menuang air, meminum obat sakit perut biasa, lalu bersandar di kursi kayu tua yang dulu sangat disukai istrinya. 1 jam berlalu, lalu 2 jam. Matahari mulai condong ke sore. Cahaya dari luar menyinari ruang tamu membentuk garis sinar panjang yang sunyi. Ketika Intan sampai di rumah, begitu masuk, ia melihat wajah bapak yang pucat, mata yang redup, dan dahi yang berkeringat. Dengan panik, ia tidak sempat bertanya apa-apa, langsung membawa bapak ke rumah sakit. Untungnya, hanya sakit lambung akut, tidak berbahaya, hanya perlu istirahat dan minum obat. Namun, bagi Bapak Hadi, kejadian itu bukan lagi sekadar sakit sesaat. Itu adalah peringatan lembut tapi jelas bahwa jika ia tidak mempersiapkan diri sendiri, jika terus mengandalkan kehadiran anak cucu setiap saat, suatu hari nanti ia akan berada dalam posisi pasif, berbahaya, dan tanpa sadar justru menjadi beban bagi orang-orang yang dicintainya. Dalam perjalanan pulang, meskipun sudah merasa sedikit lebih baik, ia duduk diam di belakang sepeda motor. Kota mulai dipenuhi lampu. Di luar, lalu lintas masih tergesa-gesa. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang diam-diam
tapi pasti telah berubah. Ia tahu saatnya telah tiba untuk belajar mengurus diri sendiri terlebih dahulu, dengan cara apapun itu. Bukan karena ia tidak percaya pada anak cucunya, tapi karena ia ingin mempertahankan sedikit kemandirian terakhir selama masih bisa memutuskan sendiri. Sejak hari itu, ia bertekad untuk berubah. Ia minta cucu yang pintar untuk mengganti ponsel tombol lama dengan smartphone. Cucu itu sabar mengajarinya cara membuka kunci, mengunduh aplikasi ojek online, menyimpan nomor dokter, nomor darurat, dan nomor taksi langganan. Ia mencatat dengan teliti semuanya, sambil mengulang-ulang latihan agar tidak lupa. Ia juga mengambil sebagian tabungan pensiunnya, membuka rekening bank atas nama sendiri, tanpa memberitahu Dimas atau Intan. Bukan karena menyembunyikan, tapi ingin mengontrol kebutuhan pribadinya sendiri. Ia membeli paket asuransi kesehatan murah, cukup untuk membayar biaya pemeriksaan rutin tanpa perlu tanda tangan anak-anak. Semua informasi penting ia tulis di selembar kertas kecil, dilipat rapi dalam dompet, disertai tulisan, "Saya punya asuransi. Jika keadaan darurat, hubungi nomor ini." Seiring berjalannya waktu, ia mulai terbiasa dengan smartphone. Ia merasa senang bisa memesan kendaraan sendiri atau mencari informasi tentang obat hanya dengan beberapa sentuhan. Ia merasa lebih percaya diri, seolah usia bukan lagi penghalang. Namun, ia tetap hidup tenang, tanpa pamer apa yang telah dilakukannya. Suatu hari, ia mengalami kecelakaan kecil. Saat pergi ke supermarket, ia terpeleset di tangga dan lututnya terluka. Darah merembes melalui celana, tapi ia tidak panik. Alih-alih menghubungi anaknya, ia membuka aplikasi dan memesan kendaraan ke puskesmas terdekat. Di sana, ia menunjukkan kartu asuransi dan petugas segera menangani lukanya. Semua berjalan cepat dan lancar. Saat pulang, lukanya sudah dibalut. Ia duduk santai, menyeruput secangkir teh, tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Malam itu, Dimas menelepon menanyakan keadaannya dan baru tahu kejadian tersebut. Ia terkejut. "Kenapa ayah tidak menghubungi aku? Bagaimana kalau lebih serius?" Bapak Hadi tersenyum lembut. "Ini cuma masalah kecil, ayah bisa mengurus sendiri." Dimas memandang ayahnya dengan mata penuh kekaguman sekaligus kekhawatiran. Ia menyadari bahwa ayahnya tidak hanya bisa mengurus dirinya sendiri, tapi juga berusaha agar keluarganya tidak merasa terbebani. Malam itu, di bawah cahaya hangat lampu kuning, Bapak Hadi mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari laci. Ia menyerahkannya kepada Dimas sambil menunjuk pada baris-baris tulisan yang rapi. Informasi rekening, asuransi, nomor taksi, daftar obat yang sedang dikonsumsi. Ia berbicara dengan pelan, ayah tidak menyembunyikan apapun. Ayah hanya ingin mengurus diri sendiri selama masih bisa. Ini semua untuk kamu tahu, jika suatu saat ayah membutuhkan bantuanmu. Dimas membalik halaman demi halaman. Hatinya dipenuhi perasaan sulit diungkapkan. Ia melihat dalam persiapan diam-diam ayahnya sebuah cinta keluarga yang dalam. Ayahnya tidak ingin anak-anaknya khawatir, tidak ingin menjadi beban. Persiapan itu, meski kecil, menunjukkan sikap kuat, memiliki uang, walau sedikit, tapi cukup untuk membeli kemandirian. Sejak itu, Dimas dan Intan memandang Bapak Hadi dengan cara yang berbeda. Mereka tak lagi melihatnya sebagai orang tua yang perlu dilindungi, melainkan sebagai sosok pendamping yang dapat dipercaya. Ia tetap menyiram tanaman setiap pagi dan mengerjakan pekerjaan rumah kecil, tetapi kini semua orang mengerti bahwa di balik tubuhnya yang kurus terdapat tekad yang kuat, tak menyerah pada usia. Hadirin yang terhormat, di usia senja, memiliki uang adalah agar kita tidak perlu menunggu bantuan orang lain saat keadaan darurat. Sebuah dana pribadi, meskipun kecil,
cukup untuk memberi kebebasan, mengambil keputusan saat perlu berobat, melakukan sesuatu untuk diri sendiri, atau sekadar tidak harus minta izin kepada anak cucu untuk setiap pengeluaran. Kemandirian adalah bentuk kebebasan yang layak dimiliki oleh setiap orang tua. Bukan untuk menjauhkan diri, tapi untuk hidup dengan tanggung jawab pada diri sendiri sekaligus memberi ketenangan bagi anak-anak. Karena di masa tua, bukan janji muluk yang dibutuhkan, melainkan cadangan dana, sedikit persiapan, dan sikap tidak pasif itu sudah cukup untuk hidup tenang, apapun perubahan yang terjadi. Pada usia tertentu, uang bukan lagi untuk menimbun sebanyak-banyaknya, melainkan untuk digunakan dengan tepat, bijak, dan untuk diri sendiri. Uang mungkin tidak bisa membeli kebahagiaan sepenuhnya, tapi jika digunakan dengan benar, ia akan membantu orang tua hidup bermakna, memiliki suara, dan hak memilih cara menjalani hidup sesuai keinginan. Itu bukan hanya kebijaksanaan, tapi juga sebuah bentuk kebebasan yang sangat berharga di usia senja.